Yusuf Muhammad Martak selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ketua Majelis Syuro PA 212. Alhamdulillah, dari kota suci Mekah pada hari ini saya telah mendengar ada seseorang PLT Bupati di satu kota Bogor yang mana menyatakan dengan ucapan yang arogan dan biadab sambil menjawab pertanyaan dari orang yang ada di hadapannya mengenai praktek jual beli jabatan. PLT tersebut menyatakan apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan, apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya akan berada di samping Anda. Sebelum kaki Anda menginjakkan di atas kitab suci Al-Quran, nyawa Anda atau nyawa saya akan melayang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bertahan kemari isu jual beli jabatan. Oh, cakep. Kumaha tak? Ini mau jualan satu mau ditanya apa? Kumaha Pak? Ini kalau ngomong jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil nginjak Quran. Wali. Ilmu perak yang saya dapat dari pelantikan itu, saya pernah dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Bari di Quran gimana kalau disumpah? Siap itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ketua Majelis Syuro PA 212. Alhamdulillah, dari kota suci Mekah pada hari ini saya telah mendengar ada seseorang PLT Bupati di satu kota Bogor yang mana menyatakan dengan ucapan yang arogan dan biadab sambil menjawab pertanyaan dari orang yang ada di hadapannya mengenai praktek jual beli jabatan. Di berbagai media sosial sedang ramai ucapan PLT Bogor Iwan Setiawan. Di Twitter, Instagram, di YouTube, di mana-mana, grup-grup WhatsApp tentang kalimat yang sangat sensitif. Padahal menurut saya dia sedang menegaskan bahwa dia tidak melakukan itu. Intinya itu cuma pola komunikasinya saja. PLT tersebut menyatakan apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan. Berbagai media sosial sedang ramai ucapan PLT Bogor Iwan Setiawan ya. Twitter, di Instagram, di YouTube, di mana-mana, grup-grup WhatsApp tentang kalimat yang sangat sensitif. Padahal menurut saya dia sedang menegaskan bahwa dia tidak melakukan itu. Intinya itu cuma pola komunikasinya aja ya yang sangat buruk sekali, sehingga menggunakan kias yang sangat sensitif dan berbahaya sekali. Mudah-mudahan ini tidak menjadi Ahok jilid kedua ya, karena mereka sudah mulai mengancam, kelompok PA 212 sudah mulai mengancam untuk menggeruduk Bogor. Saya sudah merangkum beberapa cuplikan videonya dan klarifikasi sekaligus permintaan maaf Iwan Setiawan. Kita lihat dulu mereka yang ngamuk-ngamuk, salah satunya Yusuf Martak yang rame, kemudian Habib Hanif pun ikut muncul, dan lalu banyak dari kelompok PA 212 yang sangat buruk sekali, sehingga menggunakan kias yang sangat sensitif dan berbahaya sekali. Mudah-mudahan ini tidak menjadi Ahok jilid kedua ya, karena mereka udah mulai mengancam kelompok PA 212, sudah mulai mengancam untuk menggeruduk Bogor. siap untuk menggeruduk kota Bogor. Sekali lagi mudah-mudahan ini tidak menjadi Ahok jilid kedua. Saya disumpah oleh Tuhan, dan bila pun suruh menginjak Tuhan pun, kalau memang itu menjadi sebagai sumpah saya siap. Artinya saya memberikan siap itu mengajak kalau mereka terima. Kalimat terakhir dari saya supaya mereka tahu bahwa saya tidak pernah berbuat. Sebetulnya satu kali lagi ini persoalannya pola komunikasi, kalimat yang diucapkan oleh PLT Bogor.
itu yang sangat sembarangan, kurang ajar tuh ya. Tetapi maksud dan tujuannya saya kira benar ya. Maksud dan tujuannya ingin menebalkan keyakinan publik bahwa dirinya tidak sama sekali menjual belikan jabatan. Karena saya baca-baca juga di Bogor itu terjadi rotasi mutasi seminggu itu hampir 2 kali, hingga kemudian banyak orang yang mempertanyakan, bahkan curiga ini ada jual beli jabatan. Lalu wartawan bertanya, dan pada akhirnya Iwan Setiawan PLT Bogor itu ngomong, menegaskan, enggak sepeser pun, 1000 perak pun enggak, itu loh. Dan saya akan bertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Itu intinya, itu menegaskan bahwa dirinya tidak menjual belikan jabatan. Poinnya itu, satu kali lagi, cuma istilah yang dia pakai, kias yang dia pakai itu sangat keliru, sangat sensitif. Dia menggunakan kalimat injak Al-Quran, kan gila. Kalau ada-adanya orang muslim, apapun alasannya, dasarnya termasuk sumpah, itu nggak boleh kemudian injak Al-Quran. Tetapi mungkin panik ya. Jadi saya mikir orang panik itu kadang-kadang kebablasan di dalam dia berbicara supaya menebalkan keyakinan publik, kan itu. Tapi kebablasannya ini yang justru lebih makan orang curiga. Misal si Pak Mawardi itu, kita tahu sama-sama ketika dia dilaporkan oleh istrinya, lalu kemudian dia ngomong tuh ya, wah misu-misu, dan dia ngomong sumpah kalau kemudian ini terbukti betul saya melakukan kesalahan, melakukan pencabulan segala macam, dan sudah terbukti, maka saya akan jalan jongkok sambil telanjang dari Jember sampai Jakarta. Saya mohon maaf kalau kalimat baik sumpah itu menjadi hal yang menyakitkan saya sama keluarga. Saya harus yakin keluarga dan ulama saya hari ini saya ucapkan silap manusia sekalipun saya menghantar manusia itu adalah tempatnya orang. Saya mohon maaf pada seluruh umat muslim yang ada di Bogor, juga ada di Indonesia. Kalau saya memang dianggap bahwa itu adalah menegakkan Al-Quran, saya terima. Saya akan saya sumpah. Saya mohon maaf sama keluarga, ulama, keluarga saya, pribadi saya, guru saya, banyak ini semua. Jadi jangan sampai kepanikan itu justru kemudian Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang orang itu tambah curiga. Tapi ya walau alam, mudah-mudahan si PLT Bupati Bogor ini benar bahwa dia tidak melakukan itu untuk menebalkan aja keyakinan kepada publik. Enggak, saya enggak sepeser pun jual beli jabatan, kan gitu. Itu poinnya itu sebetulnya, poinnya itu. Tapi ketika kita lihat dia dari Partai Gerindra ya, Ketua DPC Partai Gerindra Bogor kalau nggak salah. Gerindra akrab lah ya Partai Gerindra dengan mereka. Saya kira ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun sudah mulai ada ancaman. Nah ini yang saya sangat kurang sepakat ya. Kemudian ada aksi demonstrasi menyikapi persoalan ini, padahal dia sudah mengakui kesalahannya, kehilafannya ya, dan maksud dan tujuannya sebetulnya baik, cuma pola komunikasinya, gaya bahasanya itu yang serampangan. Apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya akan berada di samping Anda. Sebelum kaki Anda menginjakkan di atas kitab suci Al-Quran, nyawa Anda atau nyawa saya akan melayang. Tolong video ini disampaikan kepada Iwan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai imam saya adalah Al-Quran. Dalam hal ini pun disampaikan wama imamukan jawab Al-Quran imam. Jadi pun tidak imam saya adalah Al-Quran. Itu betapa tingginya saya hormati Al-Quran.
saya sumpah demi Allah, sumpah demi Rasulullah, sumpah dengan Al-Quran. Ada kalimat yang memang saya hilaf karena mungkin di luar jangkauan kami ada sampai beberapa kegiatan atau 5 kegiatan hal itu saya hilaf, mungkin ada menurut para masyarakat saya dihukum apapun siap kalau seandainya saya lanjut. Ternyata terbukti. Dan itu gak bakalan mungkin dilakukan. Sekali lagi, jangan sampai kepanikan Anda itu Pak PLT Bupati sehingga mengeluarkan kalimat yang maksud dan tujuan Anda untuk menebalkan keyakinan bahwa Anda tidak melakukan itu, justru sebaliknya. Ya, saya kira ini PR partai politik untuk memberikan pendidikan komunikasi publik, public speaking kepada partai, kepada kader-kadernya yang mau menjabat, mau jadi PLT, mau jadi dewan atau apapun itu, supaya menggunakan kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang tidak sensitif, apalagi menyinggung umat Islam, apalagi menyinggung Al-Quran. Kita tahu sama-sama, kita mayoritas di sini. Amin Rais dulu ketika takut Prabowo-nya kalah, lalu dia ngomong untuk menebalkan keyakinan pendukung Prabowo, Prabowo pasti menang. Dia kan ngomong, kalau Jokowi jadi, ya, Prabowo kalah, maka saya akan jalan dari Jogja sampai Jakarta. Faktanya Jokowi menang, dianya nggak jalan. Indonesia